Gereja Betel Indonesia Jemaat Sesawi di tempat ini adalah 2022 tahun berkat Tuhan melimpah. Siapa di antara kita yang mau menikmati berkat Tuhan melimpah? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ada orang-orang tertentu sepertinya mereka tidak ingin berkat Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak ingin berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita, berarti kita menginginkan yang sebaliknya. Apa yang sebaliknya dari berkat Tuhan? Nah, siapa yang mau hidup dalam kutuk? Saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang mau hidup dalam kutukan. Kita semua mau menikmati berkat Tuhan. Dan salah satu berkat Tuhan yang Tuhan mau limpahkan dalam kehidupan kita, dalam menjalani hari-hari kita adalah damai sejahtera. Firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 mengatakan begini: damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Sekali lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kita semua merindukan berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita dalam bentuk atau dalam wujud damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai sejahtera yang merupakan berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita sangat penting. Oleh karena damai sejahtera itulah yang memelihara hati kita dan pikiran kita, sehingga hati kita, pikiran kita tidak dikuasai oleh kekacauan. Kalau hati kita, pikiran kita dipenuhi dengan kekacauan, maka yang muncul dalam perkataan kita, dalam tindakan-tindakan kita adalah hal-hal yang mendatangkan kekacauan. Karena itu firman Tuhan berkata begini dalam Galatia 3 ayat 13 sampai dengan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib, Dia rela menjadi kutuk karena kita sekalian. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini. Apa yang Dia buat? Dia menjadi kutuk karena kita di atas kayu salib. Dan sebentar kita akan memperingati kematiannya melalui persekutuan kita dalam perjamuan. Yesus lakukan ini bagi kita sekalian, supaya berkat Abraham yang ada di dalam Yesus Kristus itu sampai ke bangsa-bangsa lain, sampai ke kita sekalian yang non-Yahudi secara jasmani, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Untuk mengetahui apa itu berkat Abraham, kita bisa membaca itu dalam Kejadian 12. Dan puncak dari berkat itu
Firman Tuhan katakan di sini, kita menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Roma 14 ayat 17, Tuhan mengatakan bahwa kerajaan Allah dan kita semua ini adalah warga kerajaan. Sebagai warga kerajaan kita harus tahu bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan, soal minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Luar biasa. Damai sejahtera yang Bapa kita di sorga anugerahkan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Itu merupakan wujud dari kehadiran kerajaan Allah dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah, yaitu kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera dalam Roh Kudus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika kita semua adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sendiri pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Percayakah kita bahwa Dia Yesus, Tuhan yang kita ikuti, yang kepadanya kita memperhambakan diri kita, kita ini anak-anaknya, Dia Bapa kita. Percayakah kita sekalian bahwa Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita? Dia itu adalah penjaga kita sekalian. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas semua ciptaannya, atas kita sekalian. Sedetik pun Dia tidak pernah kehilangan kendali atas kita sebagai umatnya, atas kita sebagai ciptaannya. Dari sejak awal penciptaan sampai dengan sekarang ini, bahkan sampai akhir zaman. Saudara, percayalah bahwa Tuhan kita itu tidak pernah satu kali pun kehilangan kekuatan, kekuasaannya. Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Tuhan itu Maha Kasih. Dia Maha Kuasa. Dia Maha Tahu, Dia Maha Hadir. Kehadirannya tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu Dia hadir di sini. Dia hadir dimanapun kita ada. Dan saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, semuanya ini tetap sama seperti sejak awal manusia ada hingga hari Maranatha. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua sebagai umat Tuhan yang ada di tempat ini, mari kita memberikan hidup kita, hati kita kepada Dia untuk memenuhi kita dengan berkat-Nya yang berlimpah dalam wujud damai sejahtera yang melampaui segala akal. Karena itu yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Walaupun kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak selalu memahami tujuannya, tetapi Tuhan selalu menuntun kita kepada suatu pemahaman bahwa Tuhan akan bertindak
dengan cara yang mendatangkan berkat yang kekal bagi setiap kita anak-anaknya. Amin. Jadi kita mungkin tidak mengerti karena kita terbatas apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tapi Tuhan selalu menuntun kita kepada suatu pemahaman yang meyakinkan kita sekalian bahwa Tuhan itu bertindak dengan caranya yang mendatangkan berkat-berkat yang kekal yang Dia janjikan dan Dia untukkan itu bagi kita selaku anak-anaknya. Damai sejahtera memelihara hati dan pikiran kita. Itu ditentukan oleh sejauh mana keyakinan kita terhadap Tuhan dan kebenarannya tertanam dalam jiwa kita, dalam hati kita. Karena itu kita akan memperhatikan beberapa hal yang Tuhan ungkapkan tentang dirinya bagi kita melalui kebenaran firman-Nya. Bagaimana kita memiliki hati yang penuh dengan damai sejahtera yang merupakan wujud dari berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Pertama, saudara-saudara, kita harus yakin Tuhan berkuasa penuh terhadap semua ciptaannya. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu berkuasa penuh atas semua ciptaannya. Dia berkuasa penuh atas hidup kita. Karena itu dikatakan dalam Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus Kristus sebagai Sang Firman yang bersama-sama dengan Allah dan Roh Allah. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kemudian Sang Firman ini supaya kelihatan menjelma menjadi manusia, sehingga kita mengenal Allah yang sejati melalui Kristus yang hidup sama seperti kita hidup, tetapi Dia membuktikan diri. Dia hidup sebagai manusia yang sempurna, manusia yang hidup tanpa dosa. Karena itulah Dia memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat bagi kita orang yang berdosa. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga, tentu yang di sorga itu tidak terlihat oleh mata jasmani kita ini. Tetapi walaupun tidak terlihat oleh mata jasmani kita, itu suatu kenyataan yang ada, yang melampaui apa yang kita lihat secara jasmani. Yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu adalah perwujudan
dari berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kita sebagai anak-anaknya. Dan damai sejahtera yang melampaui segala akal ini akan memenuhi batin kita ketika kita mempercayai kemahakuasaan Tuhan atas kita sekalian sebagai umat ciptaannya. Kalau kita sadar betul-betul mengenai hal ini, bahwa Dia yang berkuasa atas segala sesuatu yang di sorga, yang di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa, bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Dia, dan semuanya juga bagi Dia, bagi hormat dan kemuliaan namanya. Maka saya percaya keyakinan kita yang sedemikian rupa akan kemahakuasaan Tuhan atas hidup kita, itulah yang memungkinkan kita berserah diri kepada Dia, sehingga damai sejahtera yang merupakan berkat Tuhan yang berlimpah itu, itulah yang Dia curahkan dalam hidup kita, memelihara hati dan pikiran dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika kita semua yang hadir saat ini, kita menyadari dengan sungguh-sungguh dan menerima kebenaran yang Alkitab ungkapkan kepada kita, bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Itulah yang memungkinkan kita dapat menikmati kedamaian di dalam batin kita, kedamaian di dalam jiwa kita. Dan itu berarti bahwa tidak ada sesuatu pun yang terkait dengan kita yang terlewatkan dari pengawasan Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari kontrolnya Tuhan, dari kendalinya Tuhan, dan kasih sayangnya yang dahsyat dan luar biasa. Firman Tuhan berkata begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Apakah Tuhan menunjukkan kasih-Nya ini ketika kita baik-baik? Alkitab berkata semua kita sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dia menunjukkan kasih sayangnya justru ketika kita masih berdosa. Karena itu firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara dan saya, ketika kita bagaikan anak kecil mungkin sedang berjuang untuk membebaskan diri dari lumpur yang melumuri seluruh keberadaan diri. Sebagai orang tua mungkin ketika melihat anak-anak seperti itu, kita marah. Dan ini merupakan hal yang biasa yang terjadi di kalangan manusia. Ketika seorang anak dia bermain lumpur dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan lumpur, sebagai orang tua mungkin kita marah terhadap anak itu karena dia melakukan hal itu. Tetapi Tuhan tidak demikian. Dia tidak berurusan dengan kita sebagai pribadi dan memarahi kita. Dia mengasihi kita, tapi urusan Tuhan untuk menolong kita adalah bagaimana Dia menyingkirkan lumpur itu.
Jadi dia mengasihi kita karena pribadi kita yang berharga di mata Tuhan. Dan oleh karena kita begitu berharganya, maka dia mati menjadi kutuk karena kita, supaya kita dibebaskan dari kutuk melalui percaya dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui Kristus yang mati demi kita. Dan itu dilakukannya bukan karena kita baik-baik, tapi ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pasti diselamatkan dari murka Allah. Karena kita telah dibenarkan melalui tumpahan darah-Nya di atas kayu salib. Seseorang yang sudah diselamatkan dan tidak akan mungkin lagi menerima murka, saya percaya orang yang demikianlah yang menerima kelimpahan damai sejahtera. Karena kita sudah menerima kasih dari Dia. Bayangkan kalau kita seorang anak, tiap hari hanya kita dimarahi. Ayah dan ibu kita menyatakan murkanya terhadap kita. Maka saya percaya anak yang seperti ini tidak akan tahan hidup dari orang tua yang murka, yang penuh dengan kemarahan setiap hari. Dan kalau Tuhan melakukan itu terhadap kita, maka kita tidak akan pernah mengalami damai, tidak akan mengalami kesejahteraan. Tapi kita bersyukur karena ketika kita masih berdosa, Dia telah menunjukkan kasih sayang-Nya kepada kita sekalian. Melalui Yesus yang mati terkutuk karena kita, dan oleh iman kepada Dia kita dibenarkan, sehingga pasti kita diselamatkan dari murka Allah. Ini bukan suatu mudah-mudahan, itu adalah sesuatu yang pasti. Sama-sama kita katakan, pasti kita diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, jadi pendamaian antara kita dengan Allah itu terjadi karena Yesus yang mati demi kita. Dan oleh karena Dia memperamaikan kita melalui kematian Kristus, maka berkat dari kematian itu kita menikmati berkat kelimpahan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Pasti. Kemudian dikatakan selanjutnya, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh Yesus Kristus yang rela mati menggantikan kita menjadi kutuk karena kita diperdamaikan, maka oleh Dialah kita dimungkinkan untuk menerima pendamaian. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita sedang mengalami suatu keadaan di mana hati kita galau, di mana hati kita penuh dengan kekacauan, jangan menjadikan yang lain-lain itu tempat bagi kita untuk mendapatkan damai. Satu-satunya tempat untuk kita memperoleh damai adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatakan, aku memberikan damai sejahtera bagi kamu, tidak seperti yang dunia berikan.
Mungkin ketika kita pergi ke suatu tempat dengan tujuan untuk mencari hiburan, mencari damai. Ketika kita ada di situ mungkin kita dapatkan. Tapi itu sangat terbatas. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kita, hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu yang mengarang lagu ini betul-betul dia punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Kalau aku cari damai, hanya aku dapat dalam siapa? Dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya aku temui di dalam siapa? Di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya siapa? Hanya Yesus, jawaban hidupku. Kalau saudara dan saya sedang galau, bukan rokok yang dapat menyingkirkan kegalauan itu dari hidup kita. Kalau kita sedang mengalami galau, bukan minuman keras yang akan menyingkirkan kegalauan itu dari dalam hidup kita. Kalau kita sedang mengalami kegalauan, bukan seks bebas yang akan menyingkirkan kegalauan itu dari hidup kita. Kalau kita sedang galau, bukan narkoba yang akan menyingkirkan kegalauan itu. Justru semua itu akan menambah kegalauan. Kenapa? Karena semua itu merupakan perbuatan-perbuatan keji yang menambah rasa bersalah menguasai hati kita dan bukan damai sejahtera Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau menikmati berkat yang berlimpah dalam wujud damai sejahtera Allah ini yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus, mari kita yakin seyakin-yakinnya pemerintahan Tuhan dalam hidup kita. Dia segala-galanya. Dia yang berkuasa mutlak dalam hidup kita. Dan itu berarti tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita tanpa pengawasan Tuhan, tanpa kendali Tuhan. Dan kalau kita menyadari akan hal ini, saya percaya kedamaian yang sejati yang merupakan wujud dari berkat Tuhan itu, Tuhan akan limpahkan, dan itu yang memelihara hati kita dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus yakin Tuhan adalah penyedia bagi kita. Dalam Mazmur 34 ayat 10 sampai 15 dikatakan begini. Takut akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tuhan mengatakan di sini bahwa ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita tidak akan berkekurangan. Masih ingat Bapak Ibu Saudara-saudara definisi dari berkat Tuhan yang saya sampaikan yang lalu? Berkat Tuhan itu adalah kemampuan yang kita terima dari Tuhan untuk menikmati semua hal yang baik yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Apakah kita mau menerima hal ini dari Tuhan?
kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menikmati semua yang Dia anugerahkan, semua yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Tuhan mengatakan kalau kita orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, menjadi anak-anaknya, kita sudah menerima kasih-Nya, anugerah-Nya dalam hidup kita, maka kita harus nyatakan sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan itu dalam hal menghormati Dia, takut akan Dia. Kalau kita takut akan Dia, Dia berjanji takkan berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Kita tidak akan kekurangan hikmat, kita tidak akan kekurangan belas kasihan, kita tidak akan pernah kekurangan damai sejahtera. Termasuk juga tidak mungkin kita berkekurangan dalam hal makanan dan minuman, karena Tuhan juga menjamin melalui doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kita, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, artinya tidak pernah kita kekurangan. Dia mencukupkan semua yang menjadi kebutuhan kita. Selanjutnya dikatakan singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Percayalah saudara, sesuatu pun yang baik yang Tuhan sediakan itu tidak akan kita kekurangan. Dia limpahkan kebaikannya dalam bentuk damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. Dan itu Dia untukkan bagi orang-orang yang mencari Tuhan. Karena itu sekali lagi ketika hati kita kacau balau, mungkin oleh karena suatu peristiwa, oleh karena suatu keadaan, mari kita menghubungkan diri kita secara akurat dengan Dia, Tuhan damai sejahtera kita. Karena hanya Dia, Tuhan damai sejahtera, memelihara hati kita dan pikiran kita dalam siapa? Halo, dalam siapa? Kok susah sekali saudara-saudara menyebut nama Tuhan Yesus Kristus ini? Dalam siapa? Deklarasikan namanya. Bukan pelarian pada hal-hal yang lain. Tidak mungkin kita memperoleh jawaban ketika kita melakukan pelarian pada hal-hal itu. Alkitab berkata nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar melarikan diri dan mendapatkan selamat, mendapatkan damai. Karena itu kita bisa lebih memahami lagi, lebih meyakini dan menikmati anugerah Tuhan ketika kita menanggapi panggilan Tuhan yang mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Atau dalam terjemahan lamanya dikatakan, aku akan memberikan sentosa, damai sejahtera bagimu. Singa-singa muda bisa merana kelaparan. Tiada damai, tiada sukacita, galau. Dan karena kegalauan, mungkin tidak dapatkan lagi kedamaian dalam bentuk usaha-usaha yang dia lakukan. Sehingga satu-satunya jalan yang perlu dia kemukakan, dia buat status di Facebook, hatiku galau. Lalu ada orang menanggapi, Ci, atau Ina, Ama, To'o, Teo, kenapa hatimu galau? Bagaimana tidak galau? Dari tadi malam saya sudah tunggu suami pulang, tidak pulang-pulang sampai sekarang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika hati galau karena kondisi seperti itu, kita pikir dengan buat status di Facebook, hati kita akan penuh dengan damai. Kita berharap orang lain
dapat membantu kita mengatasi galau. Tapi sebenarnya tidak ada satupun manusia yang mampu menolong kita keluar dari kegalauan kita. Mungkin ada yang mendoakan kita, atau mungkin ada yang memberi nasihat, tapi tetap mereka hanyalah manusia biasa yang sama dengan kita, yang juga mengalami masalah-masalah kehidupan sebagai manusia di bumi ini. Jadi siapa yang kita andalkan? Siapa yang kepadanya kita menaruh harapan? Siapa yang kita memberi hati kita untuk melekat kepada Dia? Hanya Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari kita cari Dia melalui pertemuan ibadah seperti ini, membaca firman-Nya, memiliki waktu untuk kita merenungkan firman, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Ketika kita dalam pertemuan ibadah dan juga ketika kita di rumah kita masing-masing. Karena firman Tuhan berkata, orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Mari kita datang sebagai anak-anaknya kepada Tuhan kita. Dia adalah Bapa, maka Dia bertanggung jawab untuk mengajarkan kepada kita mana hidup takut akan Tuhan itu. Sebagai orang tua kita punya tanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak bagaimana hidup takut akan Tuhan. Tentu bukan sekedar kita sampaikan itu dengan kata-kata kita, tapi juga kita harus nyatakan itu melalui tingkah laku kita yang menunjukkan bahwa kita adalah orang tua yang takut akan Tuhan. Karena itu Tuhan katakan, ketika kita mau tidur, bangun, dalam perjalanan, kita harus mengajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang kepada anak-anak kita, supaya tertanam di dalam hati mereka, dalam jiwa mereka, takut akan Tuhan itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita ketika mereka ada di sebelah tembok, walaupun kita satu rumah dengan mereka. Kita tidak tahu apa yang mereka lakukan, apalagi ketika mereka berada di tempat yang jauh, di Jakarta misalnya, atau di Sabu, atau di Rote, atau di mana, dan kita di Kupang. Kita tidak tahu apa yang mereka perbuat di sebelah tembok, apalagi mereka jauh di pulau yang berbeda. Tetapi kalau mereka takut akan Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka sadar ada Tuhan di sana. Sehingga walaupun orang lain tidak melihat, karena dia takut akan Tuhan, dia akan menghindari dosa dan kejahatan. Dia sebagai penyedia yang memenuhi segala kebutuhan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Dia mau supaya kita berlaku sebagai anak-anak yang mau diajar bagaimana hidup takut akan Tuhan itu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap apa yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tuhan menyatakan untuk kita menikmati semua yang baik yang Tuhan sediakan, termasuk di dalamnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu.
yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. Kalau kita sekalian mau menikmati hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan itu, ada tanggung jawab yang Tuhan tuntut dari kita untuk menjaga lidah terhadap yang jahat, bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mengapa hal seperti ini, saudara-saudara, dihubungkan dengan lidah? Menurut saudara, yang namanya Edi Mulyadi yang sekarang sudah ditahan di kepolisian, itu terjadi karena apa? Sekarang dia menghadapi kasus hukum itu karena apa? Karena mulutnya. Mulutnya yang dia tidak bisa kontrol. Mengucapkan hal-hal yang jahat, melakukan penghinaan terhadap orang Kalimantan. Dia menyampaikan data-data yang berkaitan dengan pemerintah yang berisikan hoaks atau tipuan. Dari peristiwa itu kita harus belajar sebenarnya bahwa kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, kita harus belajar untuk kontrol mulut kita, bibir kita. Kalau kita ingin menikmati hal yang baik, Tuhan sebagai Sang Pencipta memberitahukan kepada kita agar kita jaga lidah kita terhadap yang jahat, bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Tuhan suruh cari kita perdamaian, berusaha berjuang untuk memperolehnya. Dan Tuhan sudah memberitahu untuk kita memperoleh perdamaian itu, damai sejahtera Allah ini. Yesus telah mati demi kita. Dia telah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa kita di surga. Dan karena pendamaian yang Dia sudah lakukan itu, maka kita dimungkinkan untuk berakses dengan Dia sebagai Tuhan, sumber damai sejahtera. Sehingga damai sejahtera merupakan berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Kita nikmati dalam hidup kita, menjadi milik kita. Damai sejahtera melampaui segala akal itu, menjadi milik yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk memelihara hati kita, memelihara pikiran kita dan hati kita dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita baca Alkitab, kita akan menemukan dari lembar ke lembar, Alkitab mempunyai pesan yang jelas bahwa Tuhan adalah satu-satunya penyedia yang menyediakan segala kebutuhan kita. Apa yang saudara butuhkan? Damai sejahtera. Dia sumber damai sejahtera itu. Sukacita, dia sumber sukacita itu. Apa yang kita butuhkan? Semua yang ada sekarang ini Dia yang ciptakan. Makanan minuman yang kita makan itu Dia tidak ada dengan sendirinya. Tuhan yang ciptakan. Tinggal kita olah tanah di mana kita ada dan memberikan hasil yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup kita. Kita olah tanah, menanam jagung, menanam padi, menanam pohon, dan hasil-hasil dari semua itu kita dapat nikmati untuk kelangsungan hidup kita. Semua Tuhan sudah siapkan dalam alam ini, bukan kita yang ciptakan, Tuhan yang ciptakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mempercayai bahwa Tuhan itu penyedia segala kebutuhan kita, maka saya percaya hati kita akan dipenuhi
dengan damai sejahtera. Karena tidak ada kebutuhan kita yang terlalu besar, yang terlalu sulit, atau yang terlalu berat, yang Tuhan tidak mampu untuk menyediakan itu bagi kita. Tuhan itu penyedia. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Dia menyediakan bagi kita. Salah satu nama Tuhan dalam perjanjian lama disebut itu sebagai Yahweh Jireh. Dia yang menyediakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dan ketika kita mempercayai Dia sebagai penyedia, maka saya percaya hati kita terhubung dengan Dia penyedia, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang bersumber dari Dia Bapa kita, Dia akan limpah-limpahkan dalam hidup kita, menjadi milik kita oleh Yesus Kristus dan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk menikmati damai sejahteranya sebagai milik kita, dan kita tidak akan mencari di tempat lain. Semua itu tersedia di dalam Yesus Kristus, Yahweh Jireh kita. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian yang tadi. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus Kristus. Haleluya. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari keterangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, bersama Dia. Haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau
Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Berikan tepuk tangan bagi Dia, Tuhan kita. Nikmati damai sejahteranya yang melampaui segala akal itu. Dia anugerahkan bagi kita sebagai berkat-Nya yang berlimpah. Itu yang melihara hati kita